Pak Pau, saya mau nanya, kalau eh, orang Farisi, ahli Taurat, ahli Saduki eh, dikasih pemahamannya sampai sekarang, kalau ahli Taurat mungkin yang tahu tahu apa Taurat, kalau Farisi aku belum tahu. Terus ahli Saduki, kalau yang tahu saya lihat di Alkitab itu yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Yang ahli Farisi ini aku nggak tahu itu. Nah, satu, ahli Taurat. Kita mengenal kata ahli Taurat, ya, ahli Taurat. Ini adalah Ezra, ya. Ezra ini seorang imam, tapi dia disebut sebagai ahli Taurat. Dialah di dalam Alkitab yang disebut dengan ahli Taurat yang pertama kali. Ya, yang pertama kali ya. Coba kita lihat Ezra, ahli Taurat. Ya. Coba kita lihat testamennya di Old Testament. Lihat ya, ada di Ezra tuh ya. Ezra ahli kitab itu ya. Nah, di sini disebutkan Ezra ahli Taurat. Imam dan ahli Taurat ya. Nah, itu di dalam kitab Ezra ya. Nah, jadi ahli Taurat adalah seorang yang belajar Taurat. Ya. Kemudian ada yang namanya Farisi. Farisi. Farisi ini adalah orang-orang pelajar, ya, kelompok sarjana-sarjana cendekiawan. Tapi dia juga berpolitik. Maka orang-orang Farisi ini yang menjaga keseimbangan, dia orang-orang yang pragmatis ya, seorang Farisi. Karena dia tidak mungkin menjadi imam. Karena apa? Karena dia bukan orang Lewi. Ya, maka ahli Taurat bisa menjadi seorang Farisi. Karena zaman itu yang namanya sarjana itu bukan nggak ada sarjana matematika, sarjana dokter, nggak ada. Adanya ya sarjana ya Farisi, sarjana agama. Lalu orang-orang yang belajar ini, karena ketika belajar Taurat, artinya mereka belajar apa? Hukum. Kalau sekarang itu sama dengan seperti Pak Reinhardt, ahli hukum. Zaman itu sekolahnya sekolah Taurat. Jadi Pak Reinhardt ini kalau di zaman kuno, di zamannya Yesus itu Bapak ini seorang ahli Taurat, ahli hukum. Tapi Bapak tidak bisa menjadi imam karena Bapak orang Batak, Bapak bukan orang Lewi. Ya, Bapak bisa nggak khotbah di bait suci? Bisa, tetapi Bapak tidak bisa mempersembahkan korban sajian karena Bapak bukan orang Lewi, Bapak orang Batak. Bisa proselit, ya, dan menjadi seorang Farisi. Dan Bapak bisa menjadi politikus yang menjaga keseimbangan hukum Taurat, hukum Yahudi dengan hukum Romawi atau hukum Yunani. Ya, itulah generasi Farisi. Lalu orang-orang Farisi ini, Paulus adalah seorang Farisi, ya, orang terpelajar, dan dia ada di dalam sana. Lalu ada orang Saduki. Saduki ini berasal dari Zadok. Imam Zadok ini adalah generasi imam di zamannya Raja Daud. Ya, lalu dia punya Bani Saduki, klan sendiri. Ya, mereka percaya nanti di akhir zaman yang pegang keimaman untuk bait suci adalah keluarga Zadok. Nah, itu ya ceritanya. Tetapi kemudian cerita Zadok ini dia punya satu klan, dia punya satu pengajaran, yaitu mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Karena memang Alkitab Perjanjian Lama
tidak menyebutkan ada kebangkitan orang mati dalam kekekalan secara eksplisit. Yesus yang pertama kali menyatakan kebangkitan orang mati di dalam kekekalan. Pengajaran Yesus, walaupun ada banyak sekali pengajaran di zaman itu tentang kebangkitan orang mati, tetapi Yesus salah satu orang yang berani menyatakan dengan jelas pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Ya, itu begitu.